menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Memang ngeri. Ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Padahal kita beli juga nggak pakai uang. Kita pakai uangnya dia. Beli Freeport itu bukan dari uangnya APBN juga bukan, dari uangnya BUMN juga enggak. Paling itu kalau mau dalam 3 tahun sudah balik sekarang 5 miliar lebih sedikit US dollar. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun nggak geleng-geleng terus. Sekarang nggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah di Gresik sudah langsung dimulai karena memang pemiliknya kita. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gak kerasa ya, padahal menurut saya barusan diambil alih oleh pemerintah sebanyak 51% saham PT Freeport ke Indonesia sebesar 3,8 miliar US atau setara dengan ya kitaran 50 triliun. Tetapi saat ini PT Freeport Indonesia sudah hampir balik modal. Ya kemungkinan 1 tahun mendatang PT Freeport sudah balik modal. Ya memang kalau rencana tersebut dengan matang dijalani, dengan hitung-hitungan dan kalkulasi yang matang, ya pasti divestasi PT Freeport sebesar 51% pasti akan menguntungkan pihak Indonesia. Apalagi sekarang ditunjang dari smelter PT Freeport yang mampu memproduksi bertonton emas, bertonton tembaga dan lain sebagainya. Ini akan menunjang PT Freeport untuk memberikan keuntungan yang besar kepada Indonesia. Nah, kemarin kan pada saat Presiden Joko Widodo diundang ke acara Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Joko Widodo bahkan menyebut pada waktu berencana mengambil alih PT Freeport sebesar 51%, banyak ancaman-ancaman yang menurut Presiden Joko Widodo sangat ngeri. Dan kementerian pada waktu itu maju mundur. Dan Presiden Joko Widodo dengan tegas maju. Setelah diambil 51%, ya ternyata tidak ada apa-apa. Ya terbukti dan ancaman seperti itu tidak terbukti sama sekali. Dan akhirnya Indonesia sekarang sudah menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia. Dan bahkan tahun 2024 divestasi sebesar 51% akan balik modal. Sudah mendapatkan 51% saham dan cuma hitungan beberapa tahun sudah bisa balik modal. Keren kan? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Padahal baru saja diambil alih, Freeport sudah balik modal. Presiden Joko Widodo bercerita saat dirinya mendapatkan banyak informasi menakutkan saat berminat mengambil alih mayoritas saham PT Freeport. Lantaran itu, ia mengingatkan butuh keberanian untuk melakukan hilirisasi yang tengah gencar digaungkan oleh pemerintah. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Katanya dalam acara puncak HUT Partai Solidaritas Indonesia PSI pada Rabu 22 Desember 2021. Dia mengatakan perlu waktu 3 tahun untuk mengerjakan ini. Jokowi tidak gentar dengan beragam informasi negatif yang didapatnya. Ia terus mendorong menterinya maju. Namun setelah berhasil diambil alih tidak terjadi apa-apa. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur. Maju saya gitukan. Ya, memang ngeri, karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya, ungkapnya. Jokowi menyebut bahwa pembelian saham mayoritas Freeport tidaklah menggunakan uang APBN maupun BUMN. Bahkan jika dalam waktu 3 tahun saham pemerintah dilepas, maka sudah ada untungnya. Beli Freeport bukan dari uang APBN, bukan juga dari uang BUMN. Enggak, paling itu kalau mau dalam 3 tahun sudah balik sekarang. 5 miliar US lebih sedikit. Tahun depan kalau mau kita lepas lagi, kita sudah untungnya gede banget, bolak-balik, ujarnya. Namun, dia tidak ada rencana menjual saham pemerintah di Freeport. Menurutnya, dengan kepemilikan saham ini pemerintah bisa menentukan kebijakan perusahaan. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun, geleng-geleng terus. Sekarang nggak bisa, kita sudah 51%. Bikin smelter langsung. Nyatanya saya perintah ke Gresik juga langsung dimulai karena memang pemiliknya kita sekarang pungkasnya.
Diketahui holding industri pertambangan Main ID optimistis payback balik modal divestasi 51,23% PT Freeport Indonesia bisa terrealisasi pada tahun 2025 mendatang. Direktur Utama Main ID, Orias Petrus Modak, mengungkapkan balik modal atas pembelian pada Desember 2018 lalu sebesar saham Freeport sebesar 3,8 miliar US tersebut berpotensi terjadi. Pasalnya, pada tahun 2023 mendatang revenue diperkirakan mencapai 1 miliar US. Target payback 2025 pasti akan tercapai karena 2023 penerimaan rencananya kurang lebih minimal 1 miliar US hingga 1,5 miliar US setiap tahun, kata Orias dalam RDP Komisi 7 pada Rabu 31 Maret 2021. Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Setiaki, pesimistis target tersebut bisa terwujud apalagi dengan kondisi perekonomian di tengah pandemi ini. Kalau 3,8 miliar US ini saya kira sangat besar. Mungkin rasionalnya di masa normal return on investasi di kisaran 7 hingga 10 tahun dengan skenario moderat, ujar Yayan kepada kontan.co.id pada Rabu 31 Maret. Yayan melanjutkan, perlu ada koreksi kembali untuk target yang ditetapkan mengingat proses pemulihan ekonomi yang juga melambat akibat turn wave pandemi. Di sisi lain, Pemda Papua memastikan tengah membentuk BUMD untuk alih kelola 10% saham PT Freeport Indonesia melalui PT Papua Divestasi Mandiri. Menanggapi kondisi ini, Orias mengungkapkan pembentukan BUMD oleh Pemda Papua memang terlihat lamban, namun ia memastikan masih belum terlambat. Pasalnya, sejak divestasi lalu belum ada divestasi yang dibagikan. Pihaknya pun menargetkan divestasi dapat dimulai pada tahun ini dengan besaran 200 juta US. Tahun buku 2021 baru akan dibagi dividennya, mungkas Orias. Diketahui langkah strategis pengambilan Freeport kembali dicapai pada Jumat 12 Januari 2018 yang lalu. Dilakukan penandatanganan perjanjian pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Inalum tentang pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), perwakilan Menteri BUMN, Gubernur Papua, Bupati Mimika, dan Direktur Utama PT Inalum disaksikan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKKP dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan penandatanganan ini adalah salah satu langkah maju dan strategis yang sangat signifikan mengenai divestasi PT Freeport Indonesia. Setelah dicapainya pokok kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport 27 Agustus 2017 yang lalu, Papua dan Mimika bersama-sama punya hak atas saham PT Freeport sebesar 10% sesudah divestasi. Porsi tak kepemilikan tersebut termasuk untuk mengakomodir hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang kena dampak usaha, ujar Sri Mulyani. Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan pengambilan alih PT Freeport dilakukan melalui mekanisme korporasi yang tidak membebani APBN dan APBD. Hal ini juga merupakan manfaat dari pembentukan holding BUMN, tambah Sri Mulyani. Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani mengingat manfaat dari pembentukan holding BUMN industri pertambangan antara lain adalah meningkatkan kemampuan finansial dan akses pendanaan. Holding BUMN industri pertambangan telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2017 sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi DJKN di bidang kekayaan negara dipisahkan dalam proses penyusunan dan penetapan rencana holdingisasi sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Presiden nomor 47 tahun 2017, yakni melakukan pengkajian kelayakan pengusulan kepada Presiden dan penetapan nilai embreng saham dari PT Aneka Tambang, PT Timah, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia kepada PT Inalum selaku induk holdingnya. Selain itu, pengambil alihan 51 saham Freeport adalah sesuai komitmen Presiden Joko Widodo dan harus dilakukan secara transparan, bersih dari kepentingan pihak tertentu di setiap tahapan sehingga kepercayaan dalam negeri dan luar negeri atas iklim investasi di Indonesia meningkat. Sri Mulyani meminta Inalum sebagai pihak yang menjalankan divestasi Freeport dengan mekanisme korporasi diminta profesional dan menjaga integritas sesuai prinsip good corporate and government sehingga bisa bertanggung jawab. Sri Mulyani juga menyampaikan
Harapan pemerintah dengan divestasi Freeport ini dapat meningkatkan kinerja PT Freeport sehingga bisa memberi manfaat untuk masyarakat Papua dan Indonesia, menopang hilirisasi industri tambang, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong pembangunan di daerah terutama di Papua. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menegaskan bahwa 10% saham untuk pemerintah daerah Papua adalah 10% dari 100%, bukan dari 51% yang akan diambil pemerintah. Jadi artinya benar-benar 10% hak Papua dan 41% pemerintah pusat. Ini bukan angka yang kecil, tegas Cahyo. Diketahui juga Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan pabrik pengelola mineral smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur pada Selasa 12 Oktober. Smelter yang dibangun dengan investasi 3 miliar atau setara dengan 42 triliun itu merupakan smelter terbesar di dunia.